Yosua 13 ayat 2 dan 3 mengenai posisi Gaza itu ya. Inilah negeri yang masih tersisa, semua wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Geshur, mulai dari sungai Sihor di perbatasan Mesir sampai ke daerah Ekron di utara. Semuanya itu terhitung sehingga tanah orang Kanaan dan merupakan wilayah 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, Asdod, Askelon, Gad, dan Ekron, dan wilayah orang Ani di sebelah selatan, juga di seluruh negeri orang Kanaan dan Meara, kota orang Sidon sampai ke kota Afek dan ke wilayah orang Amori. Ya. Nah, ini judul perikopnya, bro. Itu negeri di sebelah barat yang masih harus direbut. Nah, kota-kota yang saya sebut tadi itu sudah direbut oleh Yosua, diambil oleh Yosua. Gaza, apalagi Asdod, Askelon, Gad, Ekron. Yosua itu kan penerusnya Musa. Artinya Yosua, Israel itu kan dipimpin oleh Musa keluar dari perbudakan Mesir dan juga dilanjutkan oleh Yosua. Nah, orang Filistin yang ada di sana, yang menduduki kota Gaza, Asdod, Askelon, Gad, dan Ekron tadi itu sudah dikalahkan. Jadi, itu sudah punyanya Israel yang dibawa Yosua. Cuma, berhubung dengan ekspansinya Islam, maka Islam banyak di sana. Kita lihat pengakuan Hamas sendiri. Ya. Kita lihat pengakuan orang Hamas sendiri, ya. Ya, ini pernyataan dari Fatih Hamad, Menteri Dalam Negeri Keamanan Nasional Hamas pada 23 Maret 2012. Namanya Fatih Hamad. Dia berkata begini, "Kami memiliki banyak keluarga yang disebut Al-Mashri yang berakar dari Mesir. Mereka mungkin dari Alexandria, dari Kairo, dari Dumieta, dari utara, dari Aswan, dari Mesir Hulu. Kami adalah orang Mesir, kami orang Arab, dan kami adalah Muslim. Kami adalah bagian dari Anda. Secara pribadi, separuh keluarga saya adalah orang Mesir dan separuh lainnya adalah orang Saudi." Mesir itu keturunan Ham, bukan keturunan Sem. Buktinya di mana? Coba kita lihat di dalam sebentar ya. Kejadian 10 ayat 6. Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Misraim memperanakkan orang Lodim, orang Anamim, orang Lehabim, dan orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Jelas? Jadi udah direbut sama keturunan si Sem. Dan tanah itu milik Sem. Udah diambil dari kepunyaan Ham. Ya, di situ. Ngerti enggak? Ngerti. I see. Gitu. Jadi cuma kan segini. Cuma sekarang kalau menurut Alkitab, makanya kan di podcastnya Dr. Richard saya bilang, saya harus bawa Alkitab. Kenapa? Tanpa Alkitab, kamu nggak ngerti, nggak kenal siapa itu Israel. Yosua ekspansi ambil tanah Kanaan. Mereka udah menang. Karena bagian barat itu harus sudah diambil. Ya, masalah di sini dikatakan Filistin itu beda dengan Palestina. Kata Palestinian itu sebutan Herodotus kepada orang-orang yang merujuk kepada yang dibenci orang Yahudi, yaitu Filistin. Ya, meskipun sebenarnya Palestina itu bukan Filistin.
Tapi kan klaim yang dari mereka itu kan Filistin itu Palestina. Nah, saya mengambil posisi, katakanlah Filistin itu Palestina. Sesuai yang dimention oleh Herodotus, abad ke-5 sebelum Masehi. Tapi ini data Alkitab berkata seperti ini. Jadi mau disamakan pun, mau dibedakan, tetap kebentur. Mau dibilang Palestina itu Filistin, kebentur juga. Oh, itu beda, apalagi lebih kebentur lagi. Cuma intensi perang sekarang bukan tentang dogma teologis, tapi tentang politik. Karena yang berantem tuh siapa? Semangat orang Zionis yang mewarisi semangat orang Zelot melawan orang apa? Hamas di Palestina. Tapi Alkitab berkata bahwa Gaza itu yang diduduki orang Filistin itu sudah direbut sama siapa? Sama si Yosua. Kalaupun Filistin itu adalah Palestina, itu sudah diambil sama Yosua. Kalaupun tidak, artinya Yosua dulu yang ke sana. Padahal pengakuan dari Hamas tadi, mereka orang Mesir, keturunan Ham, bukan Sem. Di tengah padang gurun, perjalanan panjang, menapaki jalan yang dijanjikan Tuhan, lewati rintangan dalam kasih setianya, menuju tanah perjanjian di bawah langitnya. Tanah perjanjian yang Tuhan sediakan, tempat penuh berkat dalam rencananya. Setiap janjinya akan digenapi selamanya. Di tanah perjanjian kami berdiam dalam kasih-Nya. Dari sungai Nil hingga Efrat yang besar, tanah yang dijanjikan untuk umat yang benar. Dalam firman-Nya yang kekal takkan pernah goyah. Di tanah perjanjian kami hidup dalam anugerah. Tanah perjanjian yang Tuhan sediakan, tempat penuh berkat dalam rencananya. Setiap janjinya akan digenapi selamanya. Di tanah perjanjian kami berdiam dalam kasih-Nya. Meski ada tantangan, kami takkan gentar. Dengan iman teguh berjalan dalam terang. Di tanah perjanjian kami hidup dalam damai, kasih dan kuasa-Nya takkan pernah hilang. Tanah perjanjian yang Tuhan sediakan, tempat penuh berkat dalam rencananya. Setiap janjinya akan digenapi selamanya. Di tanah perjanjian kami berdiam dalam kasih-Nya. Tanah perjanjian berkat yang Tuhan beri, dalam kasih setia kami berserah diri. Di tanah perjanjian kami